Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Yasin selaku dosen pengajar mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang sudah mempersilahkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Topik selaku moderator dan pemateri pertama, Nur Halimah sebagai pemateri kedua, Desviar Ayuda Karti sebagai pemateri ketiga, dan Atiyah Fahdina sebagai pemateri terakhir atau pemateri yang keempat. Di sini kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Perkembangan isu terkini etika profesi akuntan. Nah, di slide sudah terlihat ada minmap materi yang akan kami sampaikan untuk presentasi kali ini, di mana dengan tema perkembangan isu terkini etika profesi akuntan. Bisa kalian lihat yang pertama yang kami akan sampaikan adalah pengertian dan fungsi etika profesi akuntan. Yang kedua adalah pengertian dan tujuan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab PPPK. Yang keempat, pengertian dasar hukum, visi dan misi KPAP. Yang kelima, sekretariat keanggotaan dan peraturan KPAP. Dan yang terakhir adalah latar belakang penerbitan Kode Etik Akuntan 2020 oleh 3 asosiasi. Nah, baiklah. Untuk materi yang pertama ini yang akan saya jelaskan di sini adalah etika profesi akuntan. Berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, etika profesi akuntansi ini merupakan suatu ajaran atau ilmu yang membahas perilaku baik yang meliputi semua kaidah dan norma yang mengatur hubungan antar akuntan dengan sejawat, dengan auditor atau klien, ataupun dengan masyarakat, teman-teman. Nah, untuk fungsi etika profesi akuntan ini sendiri, itu ada 3 hal yang harus kita ketahui semua. Yang pertama, itu ada sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi. Dan untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Nur Halimah untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Sebelumnya, apa sih pengertian dari PPPK? PPPK adalah sebuah organisasi pemerintahan yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPPK ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu antara lain akuntan, akuntan publik, penilai publik, aktuaris, penilai, teknisi akuntansi, dan profesi keuangan lainnya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, PPK berada di bawah naungan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Peran dari PPK adalah melakukan pengembangan jasa dari profesi keuangan dan melaksanakan supervisi dan menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab dari PPK adalah melakukan pembinaan, pengawasan terhadap profesi keuangan, menyelenggarakan perizinan bagi profesi keuangan, yaitu seperti akuntan publik, akuntan, dan profesi keuangan lainnya, serta menyelenggarakan perizinan bagi badan usaha profesi keuangan, yaitu seperti kantor jasa akuntansi atau KJA, kantor akuntan publik atau KAP, dan badan usaha profesi lainnya. Selanjutnya, menyusun regulasi, memberikan dukungan pengembangan standar profesi, ujian profesi, dan pendidikan profesional berkelanjutan, serta melaksanakan pengawasan terhadap profesi keuangan. Selanjutnya, ada peran PPK di era digital. Nah, pada masa sekarang, kondisi global menuntut profesi keuangan untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran profesi keuangan di era digital ini menjadi perhatian khusus bagi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan para asosiasi profesi keuangan lainnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, PPK berperan sebagai regulator
atau mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan profesi keuangan, mengadakan kegiatan Expo Profesi Keuangan tahun 2019 yang ditujukan kepada masyarakat umum, baik mahasiswa, fresh graduate, pengguna jasa, pelaku bisnis, maupun industri profesi keuangan. Baik, saya selaku pemateri kedua, nama saya Nesvira Aida Karti akan menjelaskan tentang KPAP atau Komite Profesi Akuntan Publik. Nah, Komite Profesi Akuntan Publik sendiri adalah lembaga non-struktural yang dibentuk untuk transparansi pembinaan dan pengawasan pada profesi akuntan publik yang dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Nah, pembentukan KPAP ini sendiri dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik, asosiasi profesi akuntan publik, dan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Nah, keanggotaan KPAP ini bersifat kolegial, terdiri dari 13 anggota yang memiliki 13 unsur yang terkait dengan profesi akuntan publik. Dan untuk periode saat ini yaitu 2019 sampai 2022 itu telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608 /01/2019 pada tanggal 1 Agustus 2019. Nah, dasar hukumnya. Dasar hukum di sini sudah dijelaskan di definisi tadi. Ada dua, yaitu nomor 5 tahun 2019 Undang-Undang tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2012 tentang KPAP. Yang isinya bisa kalian lihat di website resmi KPAP sendiri. Nah, visi misi. Visinya yaitu menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional dan kredibel dalam rangka mewujudkan perlindungan yang seimbang bagi kepentingan publik dan profesi akuntan publik. Sedangkan misinya seperti yang terpampang di PPT ini yaitu memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dan dalam rangka membangun akuntan publik yang profesional. Kedua, mengutamakan independensi dan transparansi dalam penanganan perkara banding. Ketiga, penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia KPAP. Tugas dan fungsi. Tugas KPAP sendiri atau komitenya itu melakukan pertimbangan terhadap yaitu kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP. Kedua, penyusunan standar akuntansi dan SPAP. Ketiga, hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas akuntan publik dan atau KAP. Nah, berikut ini adalah 7 anggota sekretariat dari KPAP, dari sekretaris hingga ke koordinator. Nah, kalau ini adalah keanggotaannya yang tadi berjumlah 13 anggota. Nah, 13 anggota ini mempunyai masa jabatan 3 tahun dan dapat melakukan perpanjangan hingga 1 periode berikutnya. Peraturan. Nah, hingga saat ini KPAP telah menghasilkan 7 peraturan seperti yang terpampang di PPT berikut, yaitu KPAP nomor 1 tahun 2014, nomor 1 tahun 2017, nomor 2 tahun 2014, nomor 2 tahun 2017, nomor 3 tahun 2015, nomor 4 tahun 2014, dan yang paling terbaru yaitu nomor 2 tahun 2019. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3 yaitu Atia. Materi selanjutnya adalah latar belakang penerbitan Kode Etik Akuntan 2020 oleh 3 asosiasi. Latar belakangnya oleh 2 hal. Hal pertama yaitu diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Dan hal yang kedua yaitu sebagai batasan agar akuntan Indonesia tetap bekerja dengan beretika sehingga kepercayaan publik meningkat. Seluruh akuntan Indonesia dinaungi oleh sebuah organisasi profesi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi tersebut telah memiliki kode etik IAI yang merupakan amanah dari AD-ART IAI
atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI, dan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK01/2014 tentang penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam proses penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia ini, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI sesuai dengan nota kesepahaman antara ketiga asosiasi tersebut tentang kerjasama pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Kerjasama ini didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK Kementerian Keuangan RI. Panduan etika bagi profesi akuntan merupakan hal yang penting sebagai batasan agar akuntan Indonesia tetap bekerja dengan beretika, serta kode etik ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja antar organisasi profesi akuntan dan mampu menciptakan keseragaman ketentuan etika di Indonesia. Sebelumnya, ketiga asosiasi tersebut menyusun kode etik yang berlaku untuk anggotanya masing-masing. Setiap anggota mungkin saja memiliki lebih dari satu asosiasi. Dengan keseragaman kode etik ini, maka ketiga asosiasi tersebut dapat mendorong anggotanya menjadi akuntan profesional yang mengutamakan etika profesi. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Nah, alhamdulillah telah sampai di sesi terakhir. Saya selaku moderator ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama, menjelaskan bahwa etika profesi akuntan ini merupakan suatu aturan yang memang sudah dianggap benar dan akan lebih efektif lagi jika dalam merumuskannya dilaksanakan dengan benar. Kode etik sangat penting dalam dunia pekerjaan karena fungsinya sebagai suatu sarana pencegah kesalahpahaman dan kontrol sosial serta konflik dalam bekerja. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana hal-hal yang terkait di dalam etika profesi, baik itu terhadap Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ataupun Komite Profesi Akuntan Publik. Dan yang terakhir yang dapat kita ambil dari pemaparan materi tadi adalah ada dua hal yang melatar belakangi penerbitan Kode Etik Akuntan 2020 oleh tiga asosiasi, yaitu satu, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Dan yang terakhir, sebagai batasan agar akuntan Indonesia tetap bekerja dengan beretika sehingga kepercayaan publik akan semakin meningkat. Mungkin sekian dari pemaparan kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, salah hilaf mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.